Sidang paralel data PK dengan catatan nomor 2 tahun anggaran 2019 Polres. Siap 2016. 3 tahun. Kenapa 3 tahun yang lama enggak? Kerja Pak. Di mana? Siap. Pertama dan terakhir. Siap. Kenapa tiba-tiba mau di tentara? Ini Pak. Mohon diri. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Mengikuti sedang berada dalam pesawat. Laporan, dasar. Pada bahwa sedang berada. Order. Gerak. Tegak. Dia tadi mau cari kerja nih. Siap. Prajurit Karir TNI 2020. Anda bercita-cita menjadi prajurit TNI, maka sekarang ini adalah kesempatan baik untuk kamu. Markas Besar TNI membuka rekrutmen TNI 2020. Melansir laman rekrutmen TNI, berikut info penerima pria atau wanita bukan prajurit TNI, Polri, atau PNS. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berijazah serendah-rendahnya D3 sesuai kebutuhan angkatan. Yang kelima, 6 tahun bagi yang berijazah D3, 30 tahun bagi yang berijazah S1, 32 tahun bagi yang berjasa S1 berprofesi. Keenam, tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketujuh, sehat jasmani, rohani, dan bebas. Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm dengan berat badan seimbang. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi perwira TNI. Ke-10, bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. 11, menyertakan surat keterangan bersih diri. 12, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. 13, bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma. Berikut persyaratan khusus pendaftaran perwira prajurit karir TNI. Ke-1, persyaratan IPK untuk jurusan program studi akreditasi A. 2,80 bagi yang berijazah S1 dan S1 profesi. 2,70 bagi yang berijazah D3. 2. Persyaratan IPK untuk jurusan program studi akreditasi B. 3,00 bagi yang berijazah S1 dan S1 profesi. 2,90 bagi yang berijazah D3. Ketiga, bagi jurusan kedokteran umum atau gigi, telah lulus dan berijazah S1 profesi dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh PT untuk program studinya, serta telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran atau dokter gigi dengan melampirkan hasil uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi minimal akreditasi B. Keempat, jurusan atau program studi selain kedokteran telah lulus dan berijazah S1 profesi S1 atau D3 dari perguruan tinggi negeri atau swasta sesuai dengan jurusan atau program studi yang ditentukan dengan melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh PT untuk program studinya. Kelima, berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma. Untuk pendaftar berprofesi dokter umum dibolehkan sudah menikah, namun bagi wanita yang berprofesi dokter belum mempunyai anak atau hamil selama menjalani Dikma. Keenam, lulus pemeriksaan atau pengujian baik di daerah maupun di pusat untuk meliputi administrasi jasmani, psikologi, mental, ideologi, akademik, dan pantukir atau pusat. Ketujuh, menyertakan surat keterangan bebas narkoba rumah sakit pemerintah pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran. Ke-8, wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19.
Untuk lokasi tempat pendaftaran ada seperti di Ajendam, Makolan Tamal, Lanut, Lanal, Ajerem, Spers Lanan, dan di beberapa daerah Indonesia. Atau uji awal di daerah yakni administrasi, kesehatan, kesemaptaan jasmani, mental ideologi. Materi atau uji tingkat pusat yaitu administrasi, kesehatan, kesemaptaan jasmani, mental ideologi, psikologi, akademik, pantukir pusat. Adapun cara daftar sebagai berikut. Calon mendaftar secara online melalui internet dengan website dan mengisi formulir pendaftaran. Ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran. Dengan membawa dokumen asli, surat pendaftaran, akte kelahiran, KTP calon, KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, SKCK, ijazah dan SKHUN SD, SLTP dan SLTA, rapot SLTA sederajat, sarjanaan atau diploma, sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh PT untuk program studinya. Bagi jurusan kedokteran melampirkan transkrip nilai UKDI atau UKDI, tas foto hitam putih dan berwarna, pakaian kemeja ukuran 4x6 20 lembar. Bagi yang pindah domisili, membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan atau kecamatan. Masing-masing difotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Adapun jurusan atau program studi yang dibutuhkan untuk calon perwira prajurit karir TNI 2020. Ada sebanyak 67 jurusan dari lulusan D3 atau S1.